Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa KJTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya dapat kembali hadir dalam program unggulan kita Suara Jember yang tentunya akan membahas terkait berbagai informasi-informasi penting. Dan untuk kesempatan yang luar biasa kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pemirsa catatan-catatan untuk KPU dengan terlaksananya Pilkada di Kabupaten Jember 2024. Di mana pemirsa, Kamis 23 Januari 2025 kemarin, KPU Jember menggelar Focus Group Discussion atau FGD dengan mendatangkan seluruh stakeholder. Tujuan FGD ini sendiri untuk melakukan evaluasi atas seluruh pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Mengingat Kabupaten Jember ini merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam kategori 0 PHP atau perselisihan hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu hasil Pilkada Jember 2024 langsung bisa disahkan oleh KPUD setempat. Sehingga Bupati, Wakil Bupati Jember terpilih dijadwalkan akan mengikuti pelantikan serentak oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 6 Februari 2025 mendatang. Lalu apa saja catatan-catatan penting selama proses Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Jember yang perlu menjadi evaluasi? Kita akan bahasnya selama 1 jam ke depan bersama saya, Aci Wilfa. Ya pemirsa, untuk membahas terkait topik kita di hari ini sudah hadir bersama saya di studio KJTV. Beliau adalah Komisioner KPU Kabupaten Jember, Mas Hendra Wahyudi. Mas Hendra, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat sore. Sore Mas Hendra. Kabar baik Mas? Alhamdulillah baik Mbak. Sehat Mas? Sehat Mbak. Setelah panjangnya proses Pilkada ya Mas ya. Betul. Alhamdulillah sehat. Terima kasih juga Mas Hendra sudah berkenan hadir ke studio kami di KJTV untuk memberikan informasi kepada pemirsa. Oke Mas Hendra, mungkin sebelum kita jauh, apa saja sih catatan-catatan untuk Pilkada Jember, untuk kedepannya seperti apa? Mungkin sebelumnya, menurut Mas Hendra sendiri, selaku Komisioner KPU ya di Kabupaten Jember, pandangan Mas Hendra sendiri terhadap pelaksanaan Pilkada Jember 2024 seperti apa Mas? Ya, Mbak Ici begini ya, kalau ngomong Pilkada tentunya perbandingannya pun dengan Pilkada yang kemarin kan. Betul. Tidak bisa kemudian antara Pilkada hari ini bandingkan dengan Pileg kemarin. Ya. Pasti berbeda. Nah, dalam hal ini juga ada beberapa peningkatan menurut kami. Walaupun waktu itu kami belum menjadi Komisioner KPU, tapi kita juga sangat mengikuti pada waktu itu. Salah satunya juga terkait masalah Mahkamah Konstitusi, yang mana dalam sejarah tercatat baru kali ini Pilkada Jember yang tidak masuk Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya pernah masuk, Mas? Sebelumnya hampir setiap kali pemilu kada pasti ke MK. Yang terakhir tuh kalau nggak salah berarti COVID ya Mas ya? COVID, lagi ya, COVID, oke. Itu pun terus, masih Mas? ada ke yang masih ke MK, ada, ya. Oke. Gitu ya. Nah di sisi yang lain juga terkait masalah di tingkat teknis tentunya. Di tingkat teknis kita juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan menurut saya, karena rata-rata kalau dulu yang namanya rekapitulasi kabupaten ini pasti butuh berhari-hari, tidak cukup 2 hari, bahkan bisa sampai 3 hari 4 hari. Itu khusus Pilkada ya Mas ya? Khusus Pilkada. Oke. Minimal 2 hari dulu. Tapi untuk ini? Untuk kali ini khusus Kabupaten Jember rekapitulasi Pilkada, ini kita kurang lebihnya hanya membutuhkan waktu 5 jam. 5 jam? 5 jam saja. Itu sudah secara itu serentak Mas? Secara serentak semua 31 kecamatan. Oke. 5 jam itu pun plus dengan administrasinya. Artinya sudah bersih lah ya Mas ya? Sudah bersih. Oke. Dan kemarin sempat kita live kan di KJTV. Iya betul. Nah itu beberapa catatan. Di sisi yang lain juga terkait masalah SDM, bahwasanya ini juga mencatat secara otomatis bahwasanya SDM penyelenggara, SDM masyarakat Jember khususnya ini pasti ada peningkatan tertentu. Walaupun secara kalau kita lihat dengan jumlah pemilih hanya naik hanya 0, sekian persen ya, walaupun belum signifikan, tapi sudah ada tanda-tanda kenaikan, tanda-tanda kesadaran di dalam masyarakat untuk memilih untuk di Pilkada ini, yang sebelumnya juga hanya sekian persen, tapi hari ini sudah meningkat menjadi 0,5 atau 0,8%.
Itu untuk pemilih ya Mas ya? Untuk pemilih. Ada peningkatan. Ada peningkatan. Berarti Mas kalau boleh aku simpulin tadi ada 3 poin ya yang disebutin sama Mas Hendra sendiri tadi. Artinya di Jember yang sebelumnya di Pilkada nih selalu ada sengketa lah ya Mas ya di MK ya. Untuk kali ini 0 ya Mas ya. Tidak ada ya Mas ya diajukan ke MK. Kemudian juga secara teknis yang biasanya sampai 2 hari untuk penghitungan 5 jam udah bersih semua. Seadmin-adminnya ya Mas ya. Dan yang terakhir SDM yang awalnya mungkin partisipasi mungkin ya ada peningkatan ya Mas ya. Sampai 0,8 sekian persen ya Mas ya untuk di Kabupaten Jember. Kalau boleh tahu Mas, apa sih Mas kiat-kiat dari KPU sendiri sampai ada beberapa peningkatan yang dilakukan begitu Mas? Ya. Ini tentunya bukan berarti hanya KPU saja ya. Kesuksesan kita hari ini, ini tentunya kesuksesan masyarakat Jember pada umumnya. Karena KPU sendiri pada intinya hanya mengakomodir ya. Mengakomodir semua masyarakat, semua elemen yang ada di masyarakat Kabupaten Jember. Di sisi yang lain, selain salah satunya yang kita lakukan pada waktu itu, kita mensosialisasikan ke tokoh-tokoh masyarakat, ke stakeholder. Sampai kita kemarin sempat dari divisi farmasi itu turun ke pesantren, pesantren-pesantren yang lumayan besar lah, yang mempunyai santri cukup besar. Itu kita sosialisasi di sana bagaimana mengakomodir kawan-kawan santri tentunya yang sudah mempunyai hak pilih untuk memberikan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Dan ini juga kita sampaikan kepada wali-wali santri, tidak hanya ke santrinya tapi ke wali-wali santri, sehingga bisa masuk ke relung-relung desa yang ada di Kabupaten Jember. Artinya ada sosialisasi ya Mas yang digencarkan. Betul. Selain sosialisasi Mas, supaya partisipasi pemilih begitu ya dapat terakomodir dengan baik di Kabupaten Jember, apa saja Mas sebelum dilaksanakan Pilkada? Ya, tentunya kita juga berkoordinasi dengan parpol dan lain sebagainya, orang-orang yang betul-betul atau lembaga-lembaga yang berkompeten dalam pemilihan seperti LSM dan lain sebagainya, kawan-kawan media, ini semuanya kita akomodir semuanya, kita konsultasikan, kita silaturahmi semuanya bagaimana Kabupaten Jember hak pilihnya bisa lebih meningkat lagi. Itu yang sering kita lakukan kemarin. Koordinasinya kalau boleh tahu seperti apa sih Mas dari KPU sama lembaga-lembaga lain, termasuk kepolisian juga kan Mas pastinya ya Mas ya? Pemerintah juga begitu ya Mas. Seperti apa koordinasi yang dilakukan? Nah, ada 2 hal menurut kami ya. Menurut saya ada 2 hal kita komunikasi baik secara medsos dan juga secara silaturahmi datang langsung ke beliau secara resmi dan non formal begitu ya. Yang formal mungkin melalui surat dan lain sebagainya, tapi di sisi yang lain kita juga sering hampir setiap hari, setiap ada waktu kita komunikasi intens di luar formal. Artinya tidak hanya cukup surat menyurat, tapi kita bisa bertemu, ngopi bersama dan begitu kan, walaupun itu entah itu di kantor ataupun di kedai-kedai atau di warung-warung. Yang penting kita bisa ketemu, ngobrol, membahas bagaimana pemilu kada di Jember ini sukses begitu. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Kalau hanya formal saja menurut saya nggak begitu signifikan menurut saya, karena hanya surat datang ya sudah dibaca selesai. Tapi ketika kita ada hubungan emosional yang lebih mendalam dengan lembaga-lembaga terkait, insya Allah semuanya kita bisa bekerja sama dengan lebih baik. Artinya koordinasi yang dilakukan komunikasi yang paling penting ya Mas. Betul. Termasuk tadi ada membangun hubungan secara emosional dengan beberapa pihak terkait ya Mas. Betul. Ya. Dalam koordinasi tersebut ada kesulitan nggak sih Mas? Senyampang yang kita lalui mulai kemarin nggak pernah ada kesulitan ya. Yang namanya kita silaturahmi, ingin ketemu ngobrol atau kopdar lah bahasanya, kopdar, kopi darat dan atau ngopi bersama, nggak ada kesulitan sama sekali. Yang senyampang kita mau, saya yakin pasti lembaga-lembaga yang lain bisa menerima. Artinya sejalan dan mendukung. Betul. Begitu ya Mas ya. Iya. Oke, terus Mas kalau boleh tahu ini kan dari persepsi dari KPU sendiri ya Mas ya. Kalau menurut KPU sendiri juga persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada di Jember sendiri seperti apa, Mas? Kalau persepsi semua yang ada di Kabupaten Jember, baik itu di masyarakat ataupun lembaga-lembaga yang lain ataupun bahkan parpol, saya kira tidak menutup kemungkinan ada letupan-letupan kecil ya, letupan-letupan kecil yang itu antara sepakat atau tidak, ataupun benar atau tidak, tapi kan menurut kami itu adalah hal-hal yang wajar, yang masih sangat wajar menurut saya ketika tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan betul. Maka tolak ukurnya salah satunya yang sudah kita sebutkan tadi. Kalau tolak ukur kita itu salah satunya adalah bahwasanya Kabupaten Jember Pilkada hari ini tidak ada
di Mahkamah Konstitusi. Begitu, itu salah satu tolak ukurnya. Jadi walaupun ada letupan-letupan kecil itu menurut kami sudah manusiawi, biasa. Di kabupaten yang lain juga begitu. Iya. Tapi ternyata kan khusus Jember berbeda kemudian dengan kabupaten-kabupaten sebelah yang awalnya mungkin cukup nggak begitu rame ya, nggak begitu gaduh, tapi ternyata pada endingnya pada akhirnya mereka semua harus ke MK seperti kabupaten sebelah Bondowoso, Banyuwangi dan sebagainya. Tapi Jember ya rame, wajar lah, yang namanya pilkada antara mendukung dan tidak itu kan wajar. Mungkin juga ada ekspresi yang kadang berlebihan, kadang juga, tapi nggak semuanya ya alhamdulillah berjalan lancar. Tidak ada hal-hal yang perlu kita khawatirkan atau sangat-sangat krusial, tidak ada. Oke, artinya di masyarakat ini ada letupan-letupan kecil, tapi semuanya bisa tertangani dan tolak ukur keberhasilannya 0. Ini putusan ya Mas ya, dari MK nggak ada ya, dari Jember ini yang sampai sengketa sampai ke MK ya Mas ya, itu yang jadi tolak ukur KPU ya Mas ya. Oke, itu kan dari masyarakat Mas. Terus Mas, kita tahu bahwasanya di Jember nih rival hanya ada 2 Mas. Betul. Ya Mas ya. Ini untuk dari masing-masing calon bupati itu seperti apa Mas ketika pelaksanaan pilkada sendiri Mas? Nah, saya kira Mbak Aci dan kawan-kawan juga semuanya sudah tahu bahwasannya memang yang sangat dikhawatirkan dulu pada waktu pemilihan atau pemilu kada kemarin memang salah satunya adalah Kabupaten Jember yang cukup rawan kan. Ya, gitu. Karena cuma 2 ya Mas ya. Cuma 2. Oke. Nah, tapi kemudian kan karena kesadaran itu tadi kita membangun komunikasi yang aktif kepada kawan-kawan, kepada parpol dan juga kepada lembaga-lembaga yang berkompeten dalam hal itu, termasuk juga Polres dan Bangpol. Ini alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan bisa memahami. Maka kita juga pada waktu itu sering mengundang, sekecil apapun informasi kita akan mengundang semua parpol, pimpinan parpol dan juga LO. Tapi yang paling sering memang kita undang adalah LO-nya. Karena penanggung jawab tim sukses atau partai-partai yang dari gabungan partai itu kan LO, di tim suksesnya. Nah, maka sekecil apapun akan kita komunikasikan waktu itu. Sering kita undang ke kantor baik secara formal maupun secara non formal waktu. Dari masing-masing? Dari masing-masing LO. Oke. Nah, jadi kiat-kiat seperti itu memang yang harus kita kembangkan terus ya. Artinya tali silaturahmi itu ya harus kita kembangkan, tidak boleh terputus. Entah itu masalah apapun, sekecil apapun, seburuk apapun, pahit atau manis, ya harus tetap kita panggil, kita harus koordinasikan bersama untuk mencari solusi bersama. Tidak kemudian karena kita mempunyai kekuasaan atau kita mempunyai wewenang, kemudian kita tidak melibatkan mereka, menurut kami itu juga keliru. Jadi ketika sekecil dan sebesar apapun masalah bisa kita komunikasikan bersama, insya Allah beres. Artinya dipegang selama ini oleh KPU sampai akhirnya di Jember ini nol sengketa ke MK, ini komunikasi yang intens ya Mas ya. Nggak cuma komunikasi secara face to face, tapi membangun hubungan secara emosional, begitu ya Mas Hendra ya. Ya, walaupun sampai ada kata guyonan kan di kawan-kawan masyarakat. Gimana Mas? Yang penting konmuni kasih kan. Yang penting konmuni, ini yang penting kamu bunyi ya Mas ya. Kalau suruh bunyi terus nggak ada kasih kan susah juga ya, minimal kita kasih kopi kan gitu, untuk kopi bareng, ngopi gratis dan sebagainya. Oke Mas Hendra, terus Mas Hendra ini yang juga menjadi pertanyaan ya, mungkin selama persiapan menjelang pilkada Mas, menjelang pilkada, apa sih tantangan yang dihadapi oleh KPU sendiri Mas? Ya, sebenarnya tantangan kita kalau dari internal justru kita akan yang paling berat adalah mengembangkan SDM kawan-kawan di tingkat bawah ya, melalui dari PPS, PPK, bahkan sampai di ujung tombak paling bawah yaitu kawan-kawan KPPS. Yang mana kawan-kawan KPPS itu kan menurut kami adalah ujung tombak paling ujung. Penanggung jawabnya juga lebih besar tanggung jawabnya ketimbang kawan-kawan, karena sekupnya langsung ke masyarakat. Ketika ada hal-hal kecil maka yang bersentuhan langsung ya kawan-kawan KPPS dan PPS. Nah, peningkatan kapasitas kawan-kawan ini menurut kami memang menurut kami juga masih kurang maksimal ya, karena memang terbenturnya dengan waktu atau giat-giat yang lain yang sangat padat dan waktunya juga sangat mepet. Hanya beberapa bulan harus memaksakan orang-orang yang belum seumpamain. Ada kawan-kawan PPS atau KPPS yang belum betul-betul memahami bagaimana regulasi pemilu kada, bagaimana cara memilih, kita paksakan harus memahami dan bisa menjadi ujung tombak di bawah untuk betul-betul bisa mengajak masyarakat bagaimana memahami cara memilih dan memilih yang baik.
Ini yang tantangan kita yang paling berat memang. Mengembangkan SDM, sampai yang paling bawah ya Mas ya. Itu tadi kalau tantangan. Sekarang kalau kita bilang capaian atau prestasi dari KPU sendiri menjelang persiapan dari Pilkada sendiri apa Mas? Kalau boleh diceritain nih. Nah, ini maksudnya apa namanya? Mohon maaf tadi apa? Menjelang KPU, menjelang Pilkada. Menjelang Pilkada, iya, sebelum persiapan, Pilkada, iya. Persiapannya. Capaian-capaiannya apa aja Mas? Capaian-capaian yang kita peroleh mungkin salah satunya ya. Pada waktu itu kita juga sempat mengumpulkan kawan-kawan semuanya mulai dari PPS ya. PPS sampai di tingkat PPK untuk menjadi satu berkoordinasi sampai bahkan kita kemarin ada BIMTEK di setiap daerah. BIMTEK di setiap daerah, setiap kecamatan waktu itu untuk kita bagi beberapa segmen atau beberapa bagian sehingga betul-betul kawan-kawan di PPS dan PPK ini betul-betul maksimal pada waktu pencapaian nanti pelaksanaan pemilu kada. Betul-betul memahami regulasi, betul-betul bagaimana PPK dan PPS ini betul-betul bisa mengarahkan atau bisa memberikan pemahaman kepada kawan-kawan KPPS dan masyarakat di sekitarnya masing-masing. Itu memenuhi target Mas untuk BIMTEK-nya sendiri dari program kerjanya KPU sendiri? Alhamdulillah kalau masalah BIMTEK dan sebagainya 100% ya Mas ya? Capai. Itu berarti ya? Iya. Untuk capaian dan prestasi sebelum menjelang Pilkada begitu dari KPU ya Mas Hendra ya? Mas Hendra sebenarnya masih banyak yang ingin saya perbincangkan dengan Mas Hendra, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali setelah berikut ini pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam Suara Jember. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Jember dan masih bersama saya di studio KJTV, Mas Hendra Wahyudi selaku Komisioner KPU Jember. Mas Hendra, di segmen sebelumnya kita sudah membahas terkait apa saja sih capaian-capaian selama proses pra. Pra untuk Pilkada di Kabupaten Jember 2024. Nah, sekarang kita akan membahas selama Pilkada prosesnya Mas. Kalau boleh diruntutin mungkin dari pendaftaran dari masing-masing calon ini seperti apa Mas? Proses berjalannya Mas. Ya, baik pada waktu pendaftaran ya, pendaftaran kemarin memang alhamdulillah semuanya juga berjalan lancar. Karena walaupun kemarin sempat ada yang gagal ya, gagal untuk paslon perseorangan. Betul. Karena memang secara administratif masih belum memenuhi karena kekurangan identitas dan sebagainya. Nah, di sisi yang lain maka kita waktu itu juga menetapkan bahwasanya paslon yang lolos di Jember hanya ada 2. Yang dua paslon ini juga Mbak Aji sendiri dan kawan-kawan masyarakat juga pasti sudah mengetahui siapa beliau-beliau itu. Dan pasti mereka paslon berdua itu adalah orang-orang yang terbaik di Kabupaten Jember. Begitu ya. Nah, berarti awalnya 4 ya kalau nggak salah ya Mas ya? Kalau awal yang betul-betul mendaftar memang hanya berapa 3 Mas? ya. Oh 3? Perseorangan terus sama yang dari parpol dua paslon. Oh yang parpol 2? Ya, oh oke. Berarti untuk perjalanannya sendiri sudah sesuai dengan ketentuan ya Mas ya? Sudah. Harus memenuhi administrasi begitu ya Mas ya? Seperti apa sih Mas verifikasi data yang dilakukan oleh KPU sendiri Mas? Ya karena hierarkinya kita itu KPU kabupaten itu kan hanya melaksanakannya. Artinya hanya pelaksana dari KPU RI sehingga turun ke KPU provinsi sampai ke tingkat kabupaten. Jadi semua konsep dan sebagainya, undang-undang dan juknisnya ini semuanya juga dari KPU RI. Dari pusat lah ya Mas ya. Dari pusat. Kita itu hanya pelaksana saja di lapangan. Maka sedikit dan banyaknya kendala-kendala di lapangan baik itu secara administrasi, secara teknis dan secara hukum dan sebagainya, maka kita tidak terlepas dari KPU provinsi dan RI. Karena setiap momen apapun pasti kita akan konsultasikan terlebih dahulu ke atas, ke provinsi. Begitu, Mbak. Artinya memang untuk SDM-nya sendiri Mas sudah memenuhi waktu itu Mas? Nah, betul. Dari SDM pun secara administratif dan secara SDM pasti sudah betul-betul memenuhi. Karena salah satu tolak ukur SDM pada
pada hari ini untuk pendaftaran pemilu kada kan salah satunya ijazah yang perlu kita verifikasi. Maka ketika sudah kita verifikasi dan sudah benar, tidak ada kecacatan dalam ijazah, ya sudah selesai. Artinya apa yang sudah ditetapkan oleh KPU Jember ini sendiri sudah sesuai ya Mas dengan aturan KPU pusat ya Mas ya. Bukan semena-mena lah artinya ya Mas ya. Memang itu sudah aturan dari KPU pusat dan di sini hanya menjalankan. Begitu ya Mas Hendra ya. Ini yang perlu diperhatikan juga nih oleh masyarakat. Kadang kan ada persepsi KPU ini semena-mena gitu kan ya Mas ya. Padahal ini juga aturan dari pusat begitu ya Mas Hendra ya. KPU kabupaten ini itu tadi hanya melaksanakan saja. Siap perintah kan begitu. Kalau dari KPU RI ini harus begini dan begitu, siap perintah kan begitu. Harus ngikut ya Mas ya. Ngomong harus ya Mas ya. Maka tidak boleh kemudian kita menafsirkan sendiri lalu menjalankan sendiri di luar dari Juknis dan PKPU yang sudah ditertibkan atau diterbitkan oleh KPU RI. Begitu. Jadi apa yang sampai saat ini sudah dihasilkan oleh KPU itu yang memang sesuai dengan aturan dan regulasi dari KPU pusat begitu ya Mas ya. Oke Mas Hendra, tadi juga sempat disinggung terkait partisipasi pemilih begitu ya Mas ya. Ini tadi sempat Mas Hendra menyebutkan ada sosialisasi kepada mungkin pemilih pemula ya Mas ya. Pemilih pemula di pondok pesantren yang cukup besar ya Mas ya, di Jember ya Mas ya. Selain itu Mas, apa yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih untuk masyarakat Jember Mas? Iya, kita kemarin kan juga sempat ke kampus-kampus dan sebagainya. Selain itu juga di medsos, punya medsos ini yang paling penting hari ini, karena medsos ini rata-rata untuk gengsi itu kan selalu melihat TikTok dan sebagainya, Facebook atau Instagram. Ya itu kita yang sering kita lakukan dari KPU sendiri, khususnya dari Humas ya. Nah, maka cara-cara mensosialisasikan seperti itu kan yang perlu kita pelajari bersama. Bagaimana cara menarik gengsi yang rata-rata itu mulai dulu gengsi itu kan sangat cuek kan. Betul. Tidak peduli apa pentingnya politik, apa pentingnya saya milih bupati, saya nggak makan dari bupati kan, rata-rata paling pendek lah pikirannya. Tapi alhamdulillah dengan apa namanya adanya sosialisasi dan pendekatan secara emosional dan mensosialisasikan secara masif ke kawan-kawan dan masyarakat khususnya ke gengsi, alhamdulillah pada hari ini ada sedikit perubahan lah, walaupun belum signifikan. Dan harapannya juga nanti pada waktu pemilu yang akan datang, gengsi ini betul-betul betul-betul masif nanti, betul-betul signifikan memilihnya. Karena kita tahu data gengsi di Kabupaten Jember cukup besar. Itu dari untuk sosialisasi ke anak muda Mas. Kita tahu bahwasanya pemilih di Jember ini kan nggak cuma dari kalangan Gen Z ataupun anak muda ya Mas ya. Kemudian untuk sosialisasi ke golongan yang mungkin lebih tua gimana Mas? Banyak hal lah ya. Kemarin kita juga sempat berkoordinasi dengan kelompok-kelompok masyarakat kecil, entah itu terkait masalah persatuan persatuan sopir dump truck. Itu kita sampai ke situ ya Mas ya. Nah, banyak hal lah yang sebenarnya hal-hal lucu sebenarnya. Kita juga belum pernah waktu itu sebelum saya di KPU saya belum pernah malah sosial atau ngomong-ngomong ngobrol tentang KPU, tentang pemilu dengan kawan-kawan saudara-saudara kita yang ada di sopir dump truck atau sopir tebu dan sebagainya. Kita belum pernah. Alhamdulillah di KPU ini justru saya membuka peluang itu, komunikasi itu kemana-mana malah lebih luas. Dan saya sangat bangga dengan hal-hal seperti itu sebenarnya. Kita bisa bersentuhan langsung kepada masyarakat, bisa komunikasi dengan langsung walaupun secara tidak formal. Jadi dengan santai dan sebagainya, walaupun hanya di dalam rumah atau di dalam pondok dan lain sebagainya. Mas, bisa nggak sih saya simpulkan bahwasanya sebenarnya sosialisasi ini dari KPU sudah menyeluruh sampai ke lini terbawah ya Mas, tadi sampai ada di perhimpunan mungkin sopir dump truck gitu ya Mas ya, kemudian sopir tebu gitu ya Mas ya. Nah itu apakah bisa dikatakan atau ini cukup menjadi landasan nih dari KPU Kabupaten Jember sendiri nih, PD nih, udah nih kita udah sosialisasi kepada seluruh masyarakat secara rata dan menyeluruh untuk partisipasi pemilih di Kabupaten Jember Mas? Ya, saya kira itu juga menjadi salah satu yang membuat kita percaya diri bahwasanya kita mempunyai masa depan cukup cerah Jember ini. Dan juga potensi yang sangat besar untuk masyarakat Jember ketika kita menentukan seorang pemimpin. Karena memang mau tidak mau tetap walaupun tanpa ada
momen-momen pemilu seharusnya memang kewajiban kita memberikan pemahaman yang utuh terhadap masyarakat Kabupaten Jember. Bagaimana kita menyikapi pemimpin, bagaimana kita memilih pemimpin yang baik dan lain sebagainya. Nah, sehingga pada waktu itu kita juga tidak hanya kemudian justru yang menjadi fokus kita lagi selain dari pondok pesantren dan kelompok-kelompok masyarakat, kita juga pada waktu itu sempat menitik beratkan tumpuan kita kepada kawan-kawan KPPS dan PPS. Jadi dari sekian ribu penyelenggara itu kita juga fungsikan secara maksimal betul bagaimana kawan-kawan bisa mensosialisasikan, mengajak, bukan hanya mensosialisasikan tapi mengajak sanak famili, tetangga dan lingkungannya masing-masing untuk betul-betul memilih dengan baik dan benar. Tidak hanya baik tapi harus benar. Karena kalau memilih dengan baik tapi tidak benar, malah suaranya nanti terbuang sia-sia. Salah satu ininya itu tadi, contohnya mungkin suara yang tidak sah dan sebagainya. Nah, ini kan yang perlu kita khawatirkan, jangan sampai kemudian yang harapan saya yang akan datang pada waktu pemilu yang akan datang ini suara tidak sah ini betul-betul minim di masyarakat Jember. Karena yaitu tadi, ketika banyak suara-suara yang tidak sah pada waktu pemilu, maka apa bahasanya ya mubazir lah, sia-sia ya Mas ya, gitu loh. Sayang ya Mas. Sayang. Iya. Oke Mas Hendra, itu kan tadi kita ngebahas bagaimana untuk sosialisasi supaya partisipasi para pemilih ini dapat maksimal, begitu ya Mas ya. Kemudian setelah sosialisasi kita tahu bahwasanya pemungutan suara berlangsung, begitu ya Mas. Kalau nggak salah 27 November kemarin ya Mas, secara serentak di Indonesia, begitu ya Mas ya. Ini seperti apa Mas proses pemilihan atau pemungutan suara di Kabupaten Jember sendiri berjalan Mas? Ya, kebetulan Mbak Aci saat di Komisioner KPU Kabupaten Jember adalah divisi teknis. Jadi kemudian teknis penyelenggaraan pada waktu hari H itu merupakan salah satu dari tanggung jawab saya sebagai divisi teknis ya. Nah, di sisi yang lain memang ketika tadi sudah saya sampaikan, kita sudah siapkan SDM-nya mulai dari KPPS sampai PPS hingga PPK. Maka pada waktu hari H kita juga menyiapkan teknis bagaimana masyarakat atau KPPS dan PPS serta PPK ini betul-betul bisa mengarahkan masyarakat memilih yang baik dan benar. Di sisi yang lain, selain itu juga ada yang namanya logistik ya. Nah, di logistik ini juga sangat berpengaruh kemudian ketika teknis sudah selesai, ketika logistik tidak ada, maka akan kacau balau juga karena apa yang akan dipakai kan begitu. Nah, tapi alhamdulillah pada waktu penyelenggaraan walaupun ada hiruk pikuk di beberapa titik waktu itu yang memang kekurangan surat suara ya. Artinya kekurangan surat suara ini bukan berarti harus mendatangkan kemudian atau mencetak kembali, tidak. Tapi karena setiap TPS itu kan kita sudah ada surat suara cadangan. Surat suara cadangan ini yang seharusnya tidak dipakai, maka karena kekurangan harus dipakai, harus terpakai. Artinya waktu itu sempat ada kekurangan logistik, Mas. Kalau boleh tahu tuh biasanya kenapa sih, Mas? Nah, hal-hal kayak gitu kadang pada waktu setting packingnya ya. Setting packing di gudang mungkin ada keteledoran ya. Karena kita juga pada waktu setting packing kan melibatkan masyarakat umum. Kawan-kawan atau tetangga, kawan-kawan masyarakat yang tidak punya pekerjaan, yang nganggur, kita pekerjakan di situ agar tidak menganggur kan begitu. Tapi di sisi yang lain kan kita juga harus mengawasi 24 jam sebenarnya kita sudah lakukan. Baik itu juga melibatkan keamanan, pihak keamanan, kepolisian dan TNI pada waktu itu. Tapi namanya manusia, menghitung mungkin 1 jam enak, tapi pada waktu sore hari atau siang hari sudah panas-panasnya ada yang lupa jadi lupa ngecek mungkin. Nah, di sisi yang lain memang pada waktu itu juga ada kesalahan kesalahan pengiriman karena pada hari H itu kita juga sempat ditelepon, ingat saya KPU Kabupaten Malang. Dari KPU Kabupaten Malang itu saya sempat ditelepon, Mas, ini kok surat suaranya Kabupaten Jember ada di Malang gitu lah. Itu gimana Mas ceritanya Mas? Sempat terjadi. Itu hari H pemungutan Mas? Hari H pemungutan. Makanya kan di situ pada waktu hari H ada beberapa titik TPS yang kekurangan surat suara, yang seharusnya surat suara cadangan ini tidak digunakan, maka karena ada kekurangan pengiriman atau kekurangan logistik maka terpaksa digunakan. Yang cadangan tadi. Yang cadangan. Berarti Mas kalau sampai melipir ke Malang ini ada kesalahan dari pusat atau seperti apa Mas?
Ya saya kira bukan dari pusat ya, tapi karena waktu itu kita memang kan nyetaknya kita di satu percetakan di Surabaya ya. Ya wajar juga ketika mengakomodir semua kabupaten kota se-Jawa Timur ya ada kesalahan sedikit lah, ada kesalahan sedikit yang sebenarnya itu juga sudah kita apa namanya? Kita antisipasi dan sudah terselesaikan dengan suara-suara cadangan itu tadi. Artinya meskipun ada kekurangan logistik tadi itu tidak sampai harus mencetak ulang atau mendatangkan lagi ya Mas, karena memang sudah ada antisipasi logistik tadi yang cadangan ya Mas ya. Cadangan. Oke, jadi aman lah ya Mas ya untuk di Jember ini sendiri ya Mas ya. Oke, Mas tadi juga sempat dibahas tentang logistik Mas. Kita tahu bahwasanya di Jember ini kan gak seluruhnya ini bisa terjangkau dengan mudah, begitu ya Mas ya. Kalau nggak salah waktu itu juga KPU sempat juga ada di KJTV, rekan-rekan juga meliput waktu itu Mas. KPU sendiri ini mendistribusikan logistik menggunakan kuda di Tempurrejo ya Mas. Itu kalau boleh tahu gimana sih Mas ceritanya Mas? Nah, sebenarnya kalau saya sendiri kan enggak turun langsung ya. Walaupun saya tahu daerahnya, tapi pada waktu pengiriman logistik kebetulan waktu itu ketua ya. Ketua saya, ketua KPU Kabupaten Jember Mbak Desi Anggreni yang ikut ke sana dan survei lokasi ke sana. Dan ceritanya juga cukup menarik ternyata. Gimana Mas? Kalau mungkin bisa berbagi cerita nih ke pemirsa juga di gimana Mas? Nah, saya sebenarnya juga penasaran, saya ingin ikut waktu itu tapi karena ada pembagian wilayah, saya kebetulan di wilayah selatan. Jadi di sana diakomodir oleh ketua. Nah, ketika di sana juga harus naik kuda dan sebagainya. Saya juga berpikir ini cewek-cewek harus naik kuda ke sana kemari kan gitu kan. Bagaimana ketika kudanya lari kan. Saya juga kepikiran sama ketua ini. Tapi alhamdulillah semuanya lancar, semuanya beres. Tidak ada masalah dan semuanya juga terselesaikan dengan baik. Ini juga berkat kerjasama dengan kawan-kawan yang ada di lapangan, baik itu dari keamanan, Polres dan TNI waktu itu. Selain Tempurrejo Mas, wilayah mana yang harus dijangkau dengan mungkin alat transportasi yang mungkin menarik ya? Tadi ada kuda mungkin ya. Kalau kuda, kalau selain dari mesin memang hanya di Tempurrejo ya. Walaupun ada di beberapa titik seperti di Jember Barat ini juga harus memakai roda 2, tidak bisa memakai roda 4. Maka di situ juga kita menyiapkan kawan-kawan PPS bekerja sama dengan kawan-kawan KPPS beserta Linmas. Nah, Linmas ini juga fungsinya juga cukup luar biasa pada waktu hari H, karena juga ikut mengirim kotak suara ke pelosok-pelosok desa waktu itu. Walaupun kadang alhamdulillah ya, tapi kemarin tidak hujan pada waktu hari H. Nah, coba kalau hujan mungkin ada tantangan baru lagi. Jadi semuanya alhamdulillah lancar walaupun dengan harus roda 2. Kita bisa selesaikan semua. Jadi aman ya Mas. Aman untuk semua. seluruh logistik di wilayah terpencil pun sudah terakomodir dengan sempurna ya Mas ya. Oke. Makanya terus sampai hari ini kan tidak ada toh ceritanya ada KPP atau TPS yang tidak terkirim, logistiknya nggak ada. Semuanya 100% terkirim dengan aman dan tidak mengurangi atau tidak ada yang rusak satupun. Terus Mas, setelah pemungutan suara kita tahu bahwasanya perlu ada transparansi ya Mas ya dalam pemungutan suara. Ya Mas, apa langkah-langkah atau strategi yang dilakukan oleh KPU sendiri supaya keterbukaan atau transparansi dalam pemungutan suara ini dapat berjalan dengan maksimal? Ya saya kira tetap kita menggunakan regulasi atau PKPU yang ada. Pada waktu pemilihan kita juga semuanya bisa melihat. Kawan-kawan media, masyarakat juga bisa melihat secara langsung baik itu di TPS-nya masing-masing. Walaupun di situ ada batas-batas tertentu seperti kawan-kawan media atau pemantau ini tidak boleh langsung masuk ke TPS tempat mencoblos, tapi harus dari luar garis begitu ya. Nah, ini kan bisa semua mengakses, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sampai di tingkat rekap kabupaten pun kita online kan semuanya. Kan begitu, sampai kawan-kawan media juga banyak yang hadir pada waktu itu untuk melihat secara langsung bagaimana rekapitulasi berjalan dan bagaimana pada waktu pencoblosan di TPS di desa masing-masing. Artinya sangat terbuka ya Mas ya. Sangat terbuka menurut saya. Sampai ada tadi rekap online ya Mas rekap ya. Online. Kalau boleh tahu Mas, selama rekap online artinya kita kan harus mengikut sertakan teknologi ya Mas. Betul. Ya dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara ya Mas ya. Ada nggak sih Mas tantangan dalam proses rekapitulasi untuk yang online ya utamanya Mas untuk di Kabupaten Jember sendiri? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Ya, oke.
Suara Jember kembali untuk Anda pemirsa dan masih bersama saya di studio KJTV Mas Hendra Wahyudi selaku Komisioner KPU Kabupaten Jember. Mas Hendra, sebelumnya kita juga sudah banyak membahas ya, ternyata banyak sekali informasi-informasi yang tidak kita ketahui tadi sampai ada yang logistik itu sampai nyasar ke Malang ya Mas ya. Tapi akhirnya sudah selesai dan berjalan dengan sempurna di Kabupaten Jember. Setelah proses pemungutan suara kita tahu ada proses rekapitulasi suara. Penghitungan suara. Seperti apa Mas perjalanan untuk penghitungan suara di Kabupaten Jember sendiri Mas? Ya, seperti yang kawan-kawan ketahui bersama, kita mengadakan rekap kabupaten di 31 kecamatan kemarin di Hotel Luminor ya. Dan KJTV juga berperan aktif pada waktu itu beserta media-media yang lain. Dan alhamdulillah memang dari 31 kecamatan ini kembali lagi saya tegaskan, ini juga ada mencetak sejarah baru bagi Kabupaten Jember. Karena menurut kami seperti awal tadi kita sampaikan, yang dulu pilkada dulu nggak ada ceritanya 1 hari selesai, itu nggak ada mungkin. Rata-rata mungkin 2 hari atau 24 jam gitu. Tapi alhamdulillah kemarin kan kita selesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya. Kita insya Allah berjalan kurang lebihnya 5 jam sama dengan administrasinya sudah selesai semua. Dan itu kita live kan bersama, masyarakat juga bisa melihat secara langsung bagaimana proses rekapitulasi berjalan. Nah alhamdulillah semuanya lancar. Lancar ya Mas dan ya? tercepat. Dan tercepat. Insya Allah se-Indonesia tercepat. Kayaknya se-Indonesia ya Mas ya? Bukan, bukan untuk sejarah Jember tapi sejarah Indonesia ya Mas ya? Ini hanya 5 jam ya Mas ya, yang biasanya nih sampai 2 hari ya Mas ya? Tapi di Kabupaten Jember nih spesial nih, cuma 5 jam. Nah ini juga saya juga berterima kasih kepada kawan-kawan Parpol dan LO serta kawan-kawan media yang waktu itu juga membantu secara maksimal bagaimana kita berkomunikasi dengan baik termasuk juga dengan kawan-kawan Bawaslu. Juga karena sebelumnya kita juga pasti sudah berkomunikasi aktif bagaimana rekap ini nanti bisa selesai dengan aman dan damai gitu. Mas tadi juga sempat disinggung terkait rekapitulasi yang dilakukan secara transparan, online juga ya Mas ya? Nah ini seperti apa Mas? Mungkin ada tantangan sendiri nggak sih Mas untuk memanfaatkan teknologi dalam pilkada di Kabupaten Jember sendiri dalam proses rekapitulasi suara Mas? Ya, kita tidak bisa pungkiri ya, teknologi hari ini memang betul-betul sangat dibutuhkan. Nah, maka ini rekap ini tidak hanya rekapnya saja yang sebenarnya, justru pada waktu penghitungan di tingkat TPS ini juga sih sudah kita harus setorkan secara online ke KPU RI. Jadi secara langsung KPU RI dan provinsi ini mengetahui betul perkembangan hitungan di tingkat bawah, di tingkat KPPS. Jadi penambahnya suara atau kendala yang ada di KPPS ini semuanya sudah langsung hari itu juga, waktu itu juga ya kita serahkan, kita setorkan secara online oleh kawan-kawan KPPS melalui Android. Nah karena salah satunya hari ini kan Android betul-betul dibutuhkan, sehingga semuanya kawan-kawan, semua LO, semua parpol, semua masyarakat bisa melihat di Sirekap waktu itu, aplikasi yang sudah disediakan oleh KPU RI untuk semua kabupaten kota di Indonesia. Ada kendala nggak Mas? Nah, saya kira kalau kendala-kendala yang signifikan nggak ada ya. Walaupun kadang kawan-kawan di KPPS di bawah itu ngeluh karena sinyalnya masih buruk dan lain sebagainya, kadang masih ngadat dan lain sebagainya, sehingga kemarin juga ada beberapa kawan-kawan KPPS yang betul-betul tertunda setor setor datanya. Nah ini juga kendalanya bukan apa, memang karena sinyal, karena sinyal yang buruk, karena tidak bisa kita pungkiri ya. Ada beberapa titik di desa-desa kita di ujung-ujung barat, ujung timur atau ujung selatan ini sinyal masih kurang baik. Nah maka ini juga perlu diantisipasi nantinya pada waktu pemilu yang akan datang, entah itu memakai jaringan internet yang lebih cepat baik, mungkin ya Mas ya, kan begitu, atau dengan IndiHome atau apa. Nah hal-hal kayak gitulah yang bisa mendukung sinyal itu bisa lebih baik dan bisa mempercepat proses penghitungan secara online. Artinya tantangan sejauh ini untuk memanfaatkan teknologi sinyal ya Mas ya untuk di Kabupaten Jember, karena tidak merata ya Mas, semua sinyal bagus di Kabupaten Jember begitu ya Mas ya. Tentu ini mungkin menjadi catatan untuk pilkada selanjutnya ya Mas ya, harus lebih teliti lagi ya Mas ya, supaya di seluruh KPPS mungkin ya, di seluruh TPS ya Mas ya, ini dapat mendapatkan internet jaringan yang stabil begitu ya Mas ya. Terus Mas, untuk secara keseluruhan
posisi Jember sendiri Mas setelah tahap pilkada ini sendiri seperti apa Mas? Nah, posisi Jember setelah pilkada alhamdulillah sampai hari ini kita saksikan tetap damai dan aman kan. Damai dan aman ya Mas ya. Damai dan aman. Nah, semoga saja ini tetap berlangsung selama 5 tahun ya, dan juga bisa menjadikan Kabupaten Jember lebih baik dengan adanya pemimpin baru begitu. Nah, tapi itu harapan kami ya, harapan kami. Walaupun yang pasti juga pasti akan adanya hiruk pikuk itu pasti. Tidak menutup kemungkinan kan begitu. Artinya posisi Jember sampai saat ini damai dan aman. Iya. Pasca hasil pilkada kemarin ya Mas ya, damai dan aman. Karena terbukti ya Mas ya, kita nggak ada sengketa ya Mas sampai ke MK, nol PHP tadi ya Mas ya. Iya, nah, ini juga perlu diinformasikan. Selain itu juga, selain kalau pilkadanya kita aman, walaupun di sisi yang lain sebenarnya kita ada beberapa titik lokasi TPS yang masuk loksus, lokasi khusus yang masuk ke MK, tapi bukan terkait masalah pilkada, tapi pilgub, gubernur. Nah, jadi untuk pilkada Jember sendiri aman ya Mas ya. Tapi untuk gubernur ini ada 10 TPS yang kita dimasukkan ke dalam loksus ke MK. Itu pun karena memang setelah kita lihat, kita pelajari bersama, kemarin kita juga sempat konsultasi ke Jakarta, ke lawyer dan ke MK atau ke KPU RI, dan sebenarnya sudah ketemu. Ternyata hanya salah tulis terkait masalah pemilih yang seharusnya tidak 100%, di situ tertulis 100%, hanya salah kolom saja. Salah kolom saja ya Mas. Tapi untuk secara keseluruhan terakomodir dengan baik dan sempurna ya Mas ya. Sempurna. Sampai ada penghitungan sampai hari ini ya Mas ya, aman dan damai ya Mas ya untuk pilkada Jember. Termasuk tadi yang gubernur hanya salah kolom itu tadi ya Mas ya. Untuk di Kabupaten Jember, artinya aman ya Mas ya. Ini juga Mas Hendra, saya juga ini ada info terbaru, juga ada hasil rapat dengar pendapat digelar di DPR nih soal hasil pilkada serentak tuh gimana Mas hasilnya Mas? Ya, kemarin ke semua kabupaten, KPU kabupaten kota dan provinsi seluruh Indonesia kemarin kan sempat dilibatkan walaupun via Zoom ya, untuk membahas terkait masalah pelantikan. Dan alhamdulillah kemarin kesimpulannya sudah jelas, dan tanggal 6 Februari maka semua kabupaten kota yang tidak bermasalah di Mahkamah Konstitusi bisa melaksanakan secara serentak pelantikan bupati dan wakil bupati. Ini menjadi perhatian juga nih untuk pemirsa ya Mas ya. Ini bahwasanya untuk kabupaten atau kota yang memang tidak ada sengketa, untuk pelantikan 6 Februari. 6 Februari ya Mas ya. Tapi beda lagi ya Mas ya, mungkin untuk daerah yang ada sengketa ya Mas ya, karena harus penyelesaian di MK tadi ya Mas ya. Kalau yang sengketa mungkin insya Allah kalau tidak keliru ini masih bulan Maret. Bulan Maret ini sama-sama serentak juga, tapi yang sudah menyelesaikan sengketa. Artinya di Kabupaten Jember yang 0 PHP tadi, 6 Februari kita akan mendapatkan bupati terpilih, begitu ya Mas ya. Oke, Mas Hendra, ini kan juga kemarin Kamis 23 Januari ini kan ada FGD Mas, dengan seluruh stakeholder. Kalau boleh tahu FGD-nya tuh ada apa aja sih Mas di dalam situ, dan siapa aja yang terlibat Mas? Ya, kemarin kita memang sempat melaksanakan FGD di Dafam ya, dan banyak lembaga pemerintahan yang kita undang. Beberapa terkait juga Polres, Kodim, dan juga ada Dinkes dan lain sebagainya, dan sampai mengundang 31 camat di Kabupaten Jember ya. Ini juga sebenarnya selain evaluasi, kita ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada stakeholder atau lembaga-lembaga yang sempat kita undang kemarin ya, baik dari Kemenak ataupun dari Bangkes Bangpol, dan Kejaksaan juga kemarin semuanya hadir. Dan kemarin yang menjadi narasumber kita pilih menjadi tiga lembaga, yaitu dari Bawaslu, Kejaksaan, dan Polres. Itu ngebahas apa Mas di FGD itu Mas? Ya, FGD sebenarnya hampir sama dengan yang kita bahas hari ini, yaitu catatan demokrasi Kabupaten Jember, bagaimana kemarin suksesnya, itu ceritanya bagaimana, dan yang akan datang agar lebih sukses bagaimana. Tentunya kan semuanya lembaga mempunyai catatan-catatan, termasuk Kejaksaan. Tapi alhamdulillah dari 3 narsum kemarin yang kita hadirkan, baik dari Bawaslu, Kejaksaan, dan Polres, ini tidak ada catatan-catatan yang
yang tidak baik lah. Artinya semuanya cukup baik, semuanya bisa tersampaikan dengan baik. Bahkan hanya ada satu catatan kemarin dari kawan dari camat, salah satu camat ya, salah satu camat kemarin terkait masalah komunikasi saja. Komunikasi antara apa namanya antara Babinsa dan Babinmas di bawah. Yang sebenarnya pengamanan juga, berarti ya Mas ya. Betul, terkait pengamanan yang itu sebenarnya juga bukan ranah kita sebenarnya. Terus Mas, kalau dari KPU sendiri sebagai lembaga penyelenggara pemilu begitu ya Mas, apa yang menjadi catatan penting yang bisa jadi nilai positif selama pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jember, Mas? Ya, catatan penting bagi kita, bagi lembaga kami KPU Kabupaten Jember, salah satunya itu tadi bagaimana pelaksanaan pada waktu hari H kemarin cukup baik, dan di sisi yang lain kita juga didukung dengan meningkatnya apa namanya partisipasi pemilih di Kabupaten Jember. Ini merupakan sebuah hal yang menurut kami sangat baik. Dan semoga harapan kami nanti ke depannya juga lebih banyak lagi, lebih aktif lagi masyarakat untuk memilih. Itu catatan positifnya ya Mas ya, untuk Pilkada Jember dari pihak KPU sendiri. Betul. Kalau menjadi koreksi Mas, supaya kedepannya lebih baik Pilkada di Kabupaten Jember, Mas. Nah, untuk koreksi ini salah satunya tadi itu yang sudah kita bahas terkait masalah pada waktu kita penghitungan. Ini kita juga butuh sinyal yang baik dalam setiap TPS. Kira-kira ada nggak kira-kira solusi untuk yang akan datang, bahwasanya setiap KPPS itu dipegangi apa istilahnya itu Mas? Untuk wifi itu. Modem mungkin ya Mas ya. Nah, sejenis modem dan sebagainya setiap KPPS ini akan lebih menarik. Walaupun harus kita tentukan juga ini di daerahnya butuh apa enggak kan begitu. Nah, ini yang hal-hal yang perlu kita pelajari bersama. Kira-kira sejauh mana kebutuhan hal itu, ataukah mungkin 5 tahun yang akan datang sinyal sudah merata di Kabupaten Jember, ya alhamdulillah begitu, tidak ada kesulitan kawan-kawan mengupload untuk ke Sirekap atau aplikasi yang khusus penghitungan di tingkat KPPS. Artinya menjadi pelajaran supaya Pilkada di Jember ke depan lebih baik lagi. Tadi lebih ke sinyal ya Mas ya. Selain sinyal ada nggak Mas untuk koordinasi internal mungkin yang Mas? Yang pasti selain dari hasil dari perhitungan itu, kita butuh komunikasi yang lebih intens lagi di internal KPU sendiri, di internal artinya KPU ini bukan hanya di KPU kabupaten ya. Yang kami maksud ini internal itu adalah mulai dari KPU sampai di tingkat KPPS paling bawah, ujung tombak. Ini memang kita butuh waktu yang lebih untuk mengkomunikasikan, untuk membimtek kawan-kawan agar betul-betul mampu mengajak dan memahamkan masyarakat yang ada di lingkungannya masing-masing. Ini akan butuh waktu. Tidak cukup sebenarnya 1-2 hari, 3 hari nggak cukup. Karena masyarakat itu daya kemampuannya juga berbeda-beda. Ini yang perlu kita. Begitu juga kawan-kawan yang ada di tingkat KPPS, PPS dan PPK, daya tangkapnya juga berbeda-beda. Ada yang hari ini kita ngomong besok sudah lupa kan? Karena rata-rata kawan-kawan itu sudah berpikir keluarga kan, macam-macam lah. Nah, ini juga perlu kita pikirkan bersama. Maka harapan saya pada waktu nanti ada momen seperti ini lagi, ada hal-hal yang betul-betul intens untuk membimtek kawan-kawan di lapangan. Harus sabar ya Mas ya. Harus sabar, betul. Karena untuk daya tangkap masyarakat juga berbeda-beda tadi ya Mas ya. Harus sabar dan bertahap ya Mas ya. Betul, bertahap. Semuanya bertahap ya Mas ini ya. Ini pengalaman saya juga. Saya kebetulan di teknis ini ada juknis, tiba-tiba turun juknisnya nanti seperti ini, seperti ini, seperti itu. Menurut PKPU begini dan begitu. Nah, ketika saya mengumpulkan kawan-kawan PPK sampai kita undang di hotel untuk bermalam di hotel untuk fokus mempelajari juknis yang ada dan perlakuannya bagaimana, sehingga betul-betul perlakuan juknis itu sama di semua kecamatan dan desa. Ini juga susah. Ada yaitu tadi ada kemampuan yang tidak sama dari kawan-kawan untuk memahami juknis atau PKPU itu tadi. Nah, maka perlu pemahaman yang betul-betul dalam untuk kawan-kawan, butuh waktu lah. Artinya pelajaran yang bisa diambil Mas untuk pemilu yang akan datang di Kabupaten Jember tadi masalah sinyal ya Mas ya. Kemudian ada komunikasi yang secara intens ya Mas ya, dari internalnya sampai ke bawah-bawahnya ya Mas ya. Oke, Mas Hendra, mungkin ini juga pesan Mas dan harapan Mas Hendra sendiri dengan proses sepanjang ini Pilkada di Kabupaten Jember untuk calon bupati terpilih di Kabupaten Jember dan untuk masyarakat seperti apa Mas Hendra, silakan. Terima kasih Mbak Aci.
kami dari KPU betul-betul yang pertama berterima kasih kepada masyarakat Jember beserta seluruh parpol dan stakeholder yang ada di Kabupaten Jember, karena memang pilkada hari ini sudah terlaksana dengan baik dan alhamdulillah tidak ada kendala atau tidak ada masalah yang ke Mahkamah Konstitusi. Tapi di sisi yang lain kami juga berharap untuk masyarakat Kabupaten Jember yang akan datang, mengharap Bapak Ibu sekalian semua, khususnya kawan-kawan gengsi pemuda dan pemudi yang ada di Kabupaten Jember, betul-betul bisa memahami bagaimana cara memilih dengan baik dan benar. Yang paling penting adalah partisipasi masyarakat, semoga saja yang akan datang bisa lebih besar lagi. Tidak untuk pilkada ya, kalau pilek saya yakin nanti cukup besar biasanya kalau pilek. Kalau pilkada ini rata-rata untuk mencapai 60% ini juga sangat susah. Semoga saja yang akan datang bisa 70% atau bahkan 90% untuk pilkada ya. Amin. Oke, Mas Hendra, terakhir sebelum kita akhiri, sejauh perjalanan pilkada di Kabupaten Jember, KPU sebagai lembaga penyedia ya Mas ya untuk pemilu sendiri, berhasil nggak Mas di Jember Mas? Saya kalau tanya ke saya pasti berhasil. Berhasil ya Mas? Iya, karena saya yang melaksanakan, kita yang melaksanakan. Oke, gitu. Berhasil ya Mas ya. Terima kasih Mas Hendra atas waktunya, terima kasih atas informasinya. Terima kasih juga sudah menjadi lembaga untuk KPU yang baik untuk Kabupaten Jember, Mas Hendra. Semoga yang akan datang bisa lebih baik. Amin, amin. Mas Hendra, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi, sehat selalu Mas Hendra. Sukses selalu juga untuk teman-teman KPU lainnya. Amin. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan Komisioner KPU Jember yang membahas terkait apa saja catatan positif yang bisa dilakukan untuk pilkada di Kabupaten Jember mendatang. Semoga apa yang kita perbincangkan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Saya Cuilva mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dalam Suara Jember episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.